Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Rangkaian ibadah ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, untuk mengagungkan nama-Mu saja. Jadi dalam setiap kami yang ada di tempat ini, kami sepakat hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami agungkan. Dan Bapa, saatnya Engkau berbicara kepada kami, Engkau berfirman kepada kami. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan urapan daripada sorgawi. Dan kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau. Dan biar Allah Roh Kudus sendirilah yang memberikan pewahyuan dan hikmat kepada hamba-Mu ini, menaruh perkataan firman di dalam hati juru bibir ini, dan juga jamah hati ini Bapa untuk tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua Bapa, sehingga di saat pemberitaan firman disampaikan, kami boleh duduk seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus, mendengar sabda firman Tuhan. Dan biar Roh Kudus juga lah yang membuka hati kami, yang menjamah hati kami, sehingga setiap hati kami saat ini siap untuk menerima benih firman. Sehingga benih firman yang jatuh di tanah hati kami ini Engkau berkati, sehingga bertumbuh berakar dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Bapa Surgawi, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar, dan kami siap juga untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. PowerPoint-nya bisa di bisa PowerPoint-nya. Selain kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita merayakan ibadah Natal di tempat kita sendiri, dan saya percaya kita dalam merayakan ini penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena memang firman Tuhan juga berkata demikian, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sambil menunggu PowerPoint ini, saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Matius pasal 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di sini Yohanes Pembaptis berkata bahwa dia membaptis dengan baptisan pertobatan. Nah, nanti yang datang setelah aku, yaitu Yesus, dia akan membaptis kita dengan baptisan roh dan baptisan api. Apa itu arti baptisan roh dan baptisan api, saudara? Ya, kalau kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, kamu nanti akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Lalu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 dan selanjutnya, bagaimana lawatan Tuhan terjadi ya di loteng atas kepada rasul-rasul dan murid-murid Tuhan saat itu. Mereka terima baptisan roh. Nah, baptisan roh yang mereka terima di loteng atas itu, saudara, itu ada dua hal, saudara. Yang pertama adalah apa? Mereka dilahirbarukan. Jadi baptisan roh itu bicara kelahiran baru. Dan setelah dilahirbarukan, otomatis dia terima baptisan roh dalam arti kata bahasa roh, karunia roh. Dan bahasa roh di situ diberikan ada dua, saudara. Ada yang terima bahasa roh secara glosolali, ya, dalam arti kata yang disebut dorea. Dan juga ada bahasa roh di sini dalam pengertian bukan identik dengan bahasa rohnya itu sendiri, tapi bahasa-bahasa daerah yang Roh Kudus berikan kepada para rasul saat itu. Itu baptisan roh. Jadi di dalam Matius 3:11 ini, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, artinya kita dilahirbarukan. Kalau kita sudah dilahirbarukan, otomatis Roh Allah ada di dalam hati kita, manunggal dengan roh kita. Kalau Roh Allah ada di dalam hati kita, otomatis juga ada kuasa di dalam diri kita. Sehingga dikatakan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu.
Jadi Roh Kudus turun atas kita setelah kita dibaptis roh, setelah kita mengalami baptisan roh, dilahir barukan. Itu pengertian baptisan roh, saudara. Jadi kita harus lengkap memahami tentang baptisan roh. Lalu baptisan api itu apa, saudara? Baptisan api itu punya dua hal pengertian, saudara. Yang pertama, baptisan api itu bicara mengenai progres rohani. Dan yang kedua, baptisan api juga bicara mengenai afeksi kudus. Afeksi yang suci. Jadi ada dua hal. Tetapi afeksi yang kudus yang kita terima setelah kita menerima kelahiran baru. Dan setelah kita dilahirkan baru, otomatis kita akan masuk ke dalam baptisan api. Nah, dalam baptisan api itu kita otomatis terima afeksi yang kudus. Nah, apa itu afeksi yang kudus? Api yang kudus itu adalah kasih Allah yang ada di dalam diri kita. Kenapa kasih Allah bisa ada di dalam diri kita? Karena kita sudah dilahirbarukan. Kita dilahirbarukan, otomatis Roh Kudus atau Roh Allah ada di dalam roh kita. Dan otomatis kasih Allah itu ada di dalam diri kita. Tapi bagaimana memaksimalkan Roh Allah atau kasih Allah itu di dalam diri kita? Nah, afeksi kudus ini tidak secara langsung sudah dan saya kudus suci, benar-benar suci dalam pengertian konsep apa standarnya adalah tidak. Kita dibaptis api dan kita menerima afeksi yang kudus. Afeksi yang kudus ini kita terima secara bertahap levelnya. Nah, pertahapan level ini 1, 2, 3, 4 dan kekudusan itu terus naik dan naik. Itu karena kita juga seiring dengan terima baptisan api dalam hati kita di progres rohani kita. Selama rohani kita terus diprogres, otomatis level kekudusan kita semakin naik. Itu pengertian baptisan api, saudara. Nah, saya berikan tema ya, afeksi kudus Allah di dalam kita. Apa sih? Bagaimana tentang afeksi kudus Allah di dalam diri kita? Apakah benar afeksi kudus Allah di dalam diri kita? Nah, sekarang kita lihat dulu. Apa sih itu afeksi kudus Allah? Afeksi kudus Allah ini bicara mengenai kasih Allah. Perasaan Allah. Jadi afeksi itu bisa dikategorikan dalam bahasa Indonesia itu ke emosi. Perasaan emosi. Itu afeksi, saudara. Jadi Allah pun punya perasaan. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 9, Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai kitab Wahyu, ya, kita akan banyak menemukan bagaimana tentang afeksi Allah itu terjadi dalam kehidupan umatnya. Karena kasihnya itu Allah begitu besar. Allah mengutus para nabinya, Allah mengutus para rasulnya, juga Allah mengutus para hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar keselamatan. Baik itu yang ada di dalam perjanjian lama maupun ada di dalam perjanjian baru. Jadi semua Alkitab yang kita punya ini bicara menceritakan tentang bagaimana Allah mengasihi manusia. Dan itu yang disebut afeksi kudus Allah. Dan itu ada pada saudara dan saya. Lagu tadi sebelum firman Tuhan itu bicara mengenai hati yang mengasihi seperti kasih apa? Seperti kasih Allah pada kita. Ini benar. Kalau saudara dan saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru, otomatis saudara menerima baptisan roh, artinya saudara dilahirbarukan. Nah, pertanyaannya, apakah betul saudara setelah dilahirbarukan, saudara punya kerinduan untuk menjadi saksi Kristus? Punya kerinduan untuk mengasihi sesama kita, punya kerinduan untuk peduli dengan sesama kita. Karena Allah lakukan itu. Saudara, nggak semua orang Kristen. Saya katakan tidak semua orang Kristen dilahirbarukan. Karena firman Tuhan jelas katakan, ada gandum, ada lalang. Itu bicara mengenai komunitas Kristen. Saya sebagai gembala dan Pak ini di tempat ini, saya selalu berdoa agar jemaat di tempat ini semua adalah gandum-gandumnya Tuhan. Amen. Itu doa saya, saudara, sama Pak ini. Jangan sampai gagal ada lalang sudah di dalam. Tapi gandum itu harus berbuah. Kalau lalang itu nggak berbuah, saudara. Orang yang sekali lagi saya katakan yang terima baptisan roh atau dilahirbarukan dan terima baptisan api, otomatis dia akan punya buah. Dan buah itu juga sebagai tanda bukti kita memiliki kekudusan Allah. Nah, nanti saya akan bahas, saudara, ya. Kita masuk ya. Jadi afeksi kudus Allah ini tentang kasih Allah. Kasih Allah yang ada di dalam diri kita. Oke? So, lanjut.
Afeksi kudus Allah di dalam kita, bagaimana ini bisa kita alami. Ya. Di sini dikatakan afeksi kudus Allah adalah perasaan kasih agung Allah yang maha kudus. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kasih Allah itu begitu agung, begitu mulia. Dan itu ada pada Allah. Dan setelah saudara saya dan saya, sekali saya katakan, di kita dilahir barukan, otomatis kasih itu ada pada kita. Itu otomatis, nggak mungkin nggak, karena roh Allah ada di dalam roh kita. Nah pertanyaannya, ada nggak itu kasih Allah di dalam diri kita? Seperti lagu tadi, ada nggak kepedulian kita sampai jiwa-jiwa? Itu pasti, nggak mungkin nggak, itu natur daripada afeksi Allah. Selanjutnya saudara, pertama kita harus dilahirbarukan. Tadi saya sudah jelaskan itu ya, oleh Allah. Kedua, kita harus siap diproses rohani. Barulah kasih Allah yang kudus itu ada di dalam kita. Saya sudah baca tadi Matius 3 ayat 11. Lanjut. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yohanes 3:16 ini percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3:16 ini, ya, ada ayat kata kerja yang sangat penting yang perlu saudara dan saya ketahui. Jadi Yohanes 3:16 ini ada beberapa kata yang penting yang harus saudara dan saya perhatikan. Yang pertama, karena begitu besar kasih. Betul? Kasih Allah. Kasih di sini bicara mengenai kasih yang aktif. Kasih kata kerja, dalam bahasa aslinya itu disebut agapo. Kalau kata bendanya kasih itu agape. Ini agapo berarti ada kata kerja, berarti ini aktif. Berarti di sini Allah begitu aktif mengasihi. Dan kasihnya itu hidup. Kasihnya terus menyala-nyala. Nggak pernah padam. Seperti lagu tadi. Jadi agapo di sini adalah kasih yang aktif. Demikian juga saudara dan saya. Kita harus punya kasih yang aktif. Bukan turun naik. Enggak. Terus stabil. Semakin hari semakin naik dan semakin. Dan kasih itu nggak akan pernah hilang. Ada kepedulian. Bentuk Allah mengasihi manusia ada 3 hal, saudara. Pertama, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia. Ada itu dalam Kejadian 3:9. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Allah mencari Adam. Dikatakan apa? Adam, di manakah engkau? Bukan Allah nggak tahu. Tapi Allah butuh kejujuran, Allah butuh respon daripada si Adam. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Jadi kasih itu begitu aktif, ya. Lalu percaya. Ada begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga yang mengandungkan anak yang Tuhan, supaya barang siapa percaya. Percaya di sini dalam bahasa aslinya pisteo. Ini kata kerja juga, bukan pistis. Karena iman itu punya 3 kata. Kata benda, kata kerja, kata sifat. Pistis, pisteo, pistos. Pistos itu kata sifat. Pisteo itu kata kerja. Pistis itu kata benar. Nah, dalam Yohanes 3:16 ini bicara mengenai kata kerja. Pisteo berarti percaya yang aktif, percaya yang terus berkesinambungan. Jadi enggak kita cukup bilang, Yesus aku percaya engkau, enggak. Tapi kepercayaan itu dibuktikan dengan sikap dan hidup kita setiap hari. Ada buah kepercayaan itu sendiri. Ada hasilnya. Jadi enggak cuma di mulut ngomong kita percaya. Itu enggak bedanya dengan KTP saudara dan sampai saya, di mana kita punya KTP agama Kristen, betul? Itu kata benar. Tapi kata percaya di sini artinya kita aktif membuktikan bahwa saudara dan saya sebagai anak-anak Allah yang punya kasih Allah. Aktif, ya. Kata percaya di sini aktif. Merespon panggilan Allah. Lalu memperoleh hidup yang kekal, hidup. Nah, di dalam hidup di sini dalam bahasa asli disebut soi. Ditulisnya soe. Bahasa aslinya disebut dibacanya tulisan abjadnya soe, dibacanya soi. Nah, jadi di Alkitab itu ada perjanjian baru ada 3 kata tentang hidup. Pertama soi, kedua bios, ketiga piuscil. Itu 3 tentang kalimat hidup yang ada di dalam diri manusia. Nah, kalau soi ini di dalam Yohanes 3:16 ini bicara mengenai kehidupan kekal.
Jadi Tuhan berkata, kalau kamu percaya kepadamu, engkau akan punya hidup yang kekal, keselamatan yang pasti. Soi. Nah, soi di sini saudara, artinya hidup kekal yang berbuah. Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 bicara tentang apa? Akulah pokok anggur yang benar, betul? Kalau engkau nempel sama aku, engkau akan berbuah. Nah, orang yang sudah dilahirbarukan, yang sudah menerima afeksi kudus Allah, otomatis dia berbuah. Karena udah punya sumber buahnya di dalam diri kita. Di mana pohon anggur itu adalah bicara mengenai roh Allah yang ada di dalam natur rohani kita. Dan dari natur rohani keluar buah-buah firman dalam hidup kita. Jadi soi ini kehidupan kekal yang berbuah. Tapi kalau saudara dan saya mengaku, oh saya punya soi, tetapi enggak pernah berbuah dalam hidup saudara, bahkan buah saudara tidak jadi berkat, jangan-jangan saudara bukan Kristen sejati. Karena sudah jelas, final. Kalau kamu percaya, kamu akan terima hidup yang kekal, hidup ini soi. Dan Yesus katakan demikian, hidup yang berbuah, yang menghasilkan buah. Dan dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 firman Tuhan katakan apa? Iman tanpa perbuatan mati. Nah, pengertian iman tanpa perbuatan mati, ini konsepnya jangan disalahartikan. Jadi seolah-olah kita diselamatkan karena perbuatan. Tidak. Dalam konsep pengertian Yakobus 24, 26 dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Artinya iman itu pasti menghasilkan buah. Punya buah, itu pasti. Kalau iman tidak berbuah, tidak punya tindakan dan perbuatan, itu bukan iman yang sejati. Orang yang sudah dilahirbarukan atau terima percaya roh, otomatis dia punya iman yang sejati karena ada roh Allah di dalam rohnya. Ya, oke. Nah, kita cepat sedikit. Nah, lalu di dalam Alkitab ada kata bios. Tapi Yohanes 3:16 ini bicara soi. Nah, bios ini artinya kehidupan secara fisik, bicara fisik. Kehidupan fisik kita nih. Kapan bios? Biasanya bisa mati. Kalau tubuh kita ini mati, kembali ke tanah dan debu, otomatis bios itu juga mati. Tapi soi nggak akan pernah mati karena roh Allah dan roh kita sudah manunggal, sehingga roh kita nanti kembali ke surga. Dan kita diberikan tubuh kemuliaan. Begitu saudara. Lalu future. Ini bicara kehidupan jiwa. Nah, di dalam diri kita ini ada roh, jiwa, dan tubuh. Betul? Tapi memang di dalam dunia teologi itu ada dua pemahaman. Ada yang mengatakan cuma roh dan tubuh. Jiwa bagian daripada roh. Ada juga yang mengatakan roh, jiwa, dan tubuh. Tapi doktrin GBI memahami tentang trikotomi atau tubuh, jiwa, dan roh. Saya pun sepakat itu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi Pusyo ini bicara mengenai kehidupan jiwa kita. Nah, kehidupan jiwa kita ini di mana jiwa ini punya kehidupan, punya apa ya? Punya hidup yang karena juga dipengaruhi oleh roh kita, gitu maksudnya saudara. Future ini kehidupan jiwa. Coba kita baca Matius 16 ayat 25 dulu ya, ini penting saudara. Matius 16 ayat 25, sebentar, loncat, bisa gak? Nggak bisa ya? Oke, saya bacakan lah. Matius 16 ayat 25, sebentar ya, saya bacakan. Matius 16 ayat 25 firman Tuhan katakan ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di sini nyawa, di sini bicara jiwa. Dalam bahasa di sini maksudnya merujuk pada jiwa. Jadi artinya gini, karena barang siapa mau menyelamatkan jiwanya, ia akan kehilangan jiwanya. Tetapi barang siapa kehilangan jiwanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini future. Future itu jadi kehidupan jiwa. Maksudnya gitu. Kehidupan jiwa. Saudara tahu, di dalam jiwa ya itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Betul? Pikiran, perasaan, kehendak itu di dalam jiwa. Nah, jiwa punya kehendak, punya pikiran, punya perasaan. Perasaan atau emosi atau afeksi, inilah yang menggerakkan, yang mengendalikan daripada kehendak dan pikiran kita.
Jadi keinginan kita, pikiran kita itu dikendalikan oleh emosi kita, oleh perasaan kita. Jadi artinya afeksi itu yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Demikian juga Allah. Allah juga dikendalikan oleh afeksinya, oleh emosinya, yaitu emosi yang penuh kasih yang agung. Begitu saudara. Ya, nangkap nggak sampai sini? Enggak ya? Jadi gini, di dalam jiwa ada pikiran, ada keinginan, ada perasaan. Nah, pikiran dan kehendak ini atau keinginan ini dikendalikan oleh emosi kita. Coba aja. Kalau saudara lagi marah sama orang, marah itu bagian daripada emosi. Ya kan? Jadi dari emosi mau marah sama orang, otomatis ada keinginan untuk marah, betul? Lalu pikiran kita juga melanjutkan, ya udah ngomong marah, kan begitu saudara. Atau sebaliknya kalau kita mengasihi seorang, pasti dari perasaan kita ini menggerakkan kehendak kita untuk kita mengasihi orang itu. Objeknya orang itu, kita mengasihi. Otomatis kehendak kita ini digerakkan oleh emosi kita itu yang mengasihi, lalu menggerakkan pikiran kita dari kehendak, lalu pikiran kita menggerakkan tubuh kita atau perkataan kita sehingga kita bisa berkata, aku mengasihi kamu. Jadi semua dikendalikan oleh afeksi, oleh emosi. Nah, saudara, jiwa itu juga satu-satunya pintu untuk menyatakan kehendak Allah dan menyatakan kehendak dosa. Itu jiwa. Hanya lewat jiwa, saudara. Contoh, saudara, kalau entar kita pulang, kita pasti keluar cuma lewat pintu sini, saudara. Karena di belakang ada pintu lagi, betul? Klaster satu pintu. Demikian juga jiwa kita. Ini satu-satunya pintu untuk menyatakan kehendak Allah atau firman Tuhan, atau menyatakan kehendak dosa. Ada di dalam jiwa. Dan afeksi kita ini bisa juga afeksi yang kudus, yang lahir daripada roh Allah yang ada di dalam roh kita, atau afeksi kudus, afeksi kita juga bisa dikendalikan oleh dosa, oleh kedagingan kita. Jadi tergantung di mana. Tapi orang yang sudah terima baptisan roh, yang sudah dilahirkan, otomatis jiwanya dikendalikan oleh roh Allah atau oleh kasih Allah yang ada di dalam roh kita. Seperti itu, saudara. Jadi jiwa adalah kehidupan dari yang disebut future. Jadi jiwa itu punya kehidupan, ya. Di dalam jiwa ada pikiran dan perasaan, ada kehendak. Jadi perasaan itulah atau emosi itu yang mengendalikan kehendak dan pikiran kita. Yang mengendalikannya itu perasaan kita atau emosi kita. Seperti itu, saudara, ya. Lalu selanjutnya, kasih dalam ayat ini bicara kasih yang teragung, ya, dari Allah, Allah Tritunggal dan bukti kemuliaan Allah. Jadi kasih dalam ayat Yohanes 3:16 ini bicara kasih teragung Allah Tritunggal dan bukti kemuliaan Allah. Nah, Lukas 2 ayat 14 itu firman Tuhan katakan demikian, saudara. Saya akan bacakan. Lukas 2 ayat 14 firman Tuhan katakan demikian, saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, Lukas 2:14 ini bicara apa? Ini bicara mengenai malaikat-malaikat Tuhan memuji Allah. Jadi ayat 13-nya gini, saudara. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara tahu nggak? Ini bicara berita kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, di mana malaikat memberitakan kabar baik ini kepada para gembala. Dan setelah mereka menyampaikan ini, lalu penghuni sorga semua bersorak-sorak, semua menyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau kita melihat ini, harusnya kan isi sorga ini nangis, saudara, sedih, berduka. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus datang ke dunia itu bukan untuk enak-enak. Dia datang ke dunia untuk dikorbankan menjadi domba sembelihan, menebus dosa manusia. Berarti Yesus datang ke dunia ini harus menderita dan mati di kayu salib. Dan ini menjadi satu keputusan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dikatakan Allah telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yang harusnya sorga ini bersedih. Secara perasaan harusnya pun sedih, saudara.
Karena Yesus firman yang menjadi manusia ini harus mati dan dikorbankan menjadi anak domba Allah yang disembelih di kayu salib. Tapi faktanya isi surga memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena inilah bukti daripada kasih agung Allah. Di mana karena kasihnya begitu besar kepada dunia ini, kepada manusia, Dia mau datang menjadi manusia untuk mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia. Kenapa mereka memuliakan Allah? Kenapa mereka bersyukur Yesus lahir? Karena mereka tahu Yesus setelah mati Dia akan bangkit kembali. Dia tahu. Dan iblis pun tahu, saudara. Kalau Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi penebus dosa manusia. Dan iblis tahu bahwa Yesus juga harus mati di kayu salib. Iblis tahu, saudara. Iblis tahu. Maka dari itu sejak kelahiran Yesus pun iblis selalu berusaha untuk mencegah Yesus. Bahkan lewat Raja Herodes, di mana iblis menggerakkan Yesus untuk membunuh bayi-bayi yang lahir di Bethlehem. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Jadi kasih agung Allah itu bukti daripada Allah begitu memperhatikan manusia, orang berdosa, dan sehingga malaikat bersukacita, bukan bersedih, bersukacita. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah saudara bersukacita di tempat ini? Kita merayakan ibadah Natal saat ini. Malaikat di sorga bersukacita. Malaikat di sorga menyanyikan pujian bagi Allah karena datangnya juru selamat Mesias ke dunia ini. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harusnya bersukacita. Tidak ada ganjaran, tidak ada kesedihan di antara kita, tapi yang ada sukacita. Sukacita memuliakan Allah karena kita tahu 2000 tahun lalu Yesus telah lahir bagi kita, mati dan bangkit bagi kita. Dan sekarang dampaknya apa? Sudah dan saya menerima hidup yang kekal. Itu jaminan. Jaminan yang tidak bisa dibatalkan oleh kuasa apapun, oleh otoritas apapun di dunia ini. Berarti sudah dan saya sudah menerima hidup yang kekal dan itu permanen. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Jadi kemuliaan bagi Allah ini paduan suara yang luar biasa. Artinya apa? Bahwa karya Allah tidak akan pernah gagal. Apa yang Allah lakukan itu semua akan terjadi dan pasti terjadi. Sudah yang sudah dipilih, firman Tuhan katakan apa? Nama kita sudah tertulis dalam buku anak domba Allah. Itu ada di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8. Bahwa nama kita sudah ada di dalam buku anak domba Allah. Dan itu tertulis sebelum dunia ini ada, saudara. Sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum waktu kronos ini ada. Sebelum alam semesta ini ada. Nama kita sudah tertulis dalam buku anak domba Allah. Apa bukan jaminan? Sekarang tergantung kepada saudara dan saya. Kalau memang saudara dan saya beriman sejati, kita mempercayai apa yang Tuhan katakan ini. Bahkan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 apa? Sebelum dunia ini ada, kita sudah dipilih jadi orang percaya. Itu pasti, saudara. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Kita lanjut ya ke poin intinya, saudara. Ya. Lanjut. Saudara, Yesus datang ke dunia ini dengan membawa 3 hal. Yang pertama, dia mencari orang berdosa. Yang kedua, dia menebus dan berkorban bagi orang berdosa. Yang ketiga, dia memulihkan hubungan yang dia tebus dengan Allah secara pribadi. Itu yang dia lakukan. Ada 3 hal, saudara, ketika dia ada di dunia ini. Yang pertama, kasih Allah yang aktif tadi, agapo ini, mencari, menebus, dan memulihkan. Yang pertama, mencari. Saat manusia jatuh dalam dosa, Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Tadi sudah saya katakan di dalam Kejadian 3:9, di mana Allah berkata, Adam, di manakah engkau? Bukan berarti Adam nggak tahu. Bukan berarti maksud saya Allah nggak tahu. Allah tahu Adam sudah jatuh dalam dosa. Tapi Allah butuh keterbukaan. Allah butuh kejujuran daripada Adam. Dan Adam berkata, aku di sini. Dia bersembunyi di sini semak-semak. Jadi siapa yang mencari Allah? Yang mencari dulu. Setelah manusia jadi manusia. Apa manusia mencari Allah? Apa Allah mencari manusia? Allah mencari manusia. Jadi Yesus datang adalah mencari orang berdosa. Nah, selanjutnya, aku datang untuk mencari orang berdosa. Arti di sini, saudara ya, Roma 3:11, firman Tuhan katakan apa? Tidak ada satupun manusia yang mencari Allah.
Roma 3:11 katakan demikian. Sehingga makanya itu Allah lah yang mencari manusia. Allah lah yang menawarkan diri, mari kita berdamai. Itu cara Allah. Jadi saudara dan saya bukan mendatangi Allah, bukan mencari Allah supaya kita diselamatkan, tidak. Tapi Allah yang mencari kita supaya kita diselamatkan. Karena Roma 3:11 dengan sangat jelas berkata apa? Tidak ada satupun manusia yang mencari Allah. Allah di sini Allah yang benar. Jadi Allah yang benar, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Allah lain, tidak, saudara. Jadi karena penatur dosa manusia yang sudah memisahkan itu, ya. Jadi kasih Allah yang pertama adalah mencari orang berdosa, ya. Lanjut poin yang kedua, menebus dan berkorban, ya. Ini kedua. Lukas 5 ayat 32 firman Tuhan katakan demikian. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk bukan memanggil orang benar, tapi orang Saudara, kita ini semua orang berdosa. Kita ini semua orang berdosa. Kita dilahirkan membawa benih dosa, warisan dosa dari orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Dosa itu ada 3, saudara. Dosa warisan, dosa perbuatan. Yang ketiga, dosa yang tidak bisa kita abaikan, yang tidak bisa kita hindari, maksud saya begitu, saudara. Jadi ada 3 dosa. Tapi dosa yang 2 ini, yang kedua dan ketiga, ini diakibatkan ada benih dosa dari bawaan kita sejak lahir. Ini yang menyebabkan ada dosa perbuatan, ada dosa yang tidak bisa terjadi. Dosa yang tidak terhindari seperti apa? Salah satu contohnya, gampang tersinggung, gampang marah, gampang kecewa. Itu dosa yang tidak bisa terhindari. Siapa yang gak pernah kecewa? Siapa yang gak pernah marah? Siapa yang gak pernah tersinggung? Itu akibat dosa warisan. Dan itu terjadi buat saudara dan saya. Tapi syukur kepada Allah. Ada roh Allah yang selalu mendisiplinkan rohani kita. Ada roh Allah yang terus memberikan kesalahan rohani buat kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia selalu mengingatkan untuk kita bertobat, dan bertobat. Enggak mungkin enggak. Jadi pertobatan itu bukan seminggu sekali. Setiap hari ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, kita pasti bertobat, dan bertobat. 70 kali 7. Itu bicara, kalau dalam bahasa asli Alkitab itu bicara mengenai pengampunan yang tidak terbatas. Dan itu dalam 1 hari. Berapa kali saudara dan saya jatuh dalam dosa setiap hari? Banyak. Tapi orang yang sudah dilahirbarukan, otomatis dia bertobat ketika dia berbuat dosa, sengaja atau tidak sengaja. Karena Roh Kudus tidak akan pernah tinggal diam. Ketika kita berdosa, dia selalu mengingatkan kita, memberikan kesadaran rohani buat kita untuk kita menyelesaikannya, sehingga kita yang bisa berkata, Tuhan ampuni saya. Dan kata-kata itu bisa terjadi, mungkin 1 hari bisa 10-20 kali bisa terjadi. Pertanyaannya, lakukan itu nggak, saudara? Cek diri masing-masing. Oke? Nah ya, seperti itu. Jadi Yesus datang bukan untuk orang benar, karena nggak ada orang benar di muka bumi ini. Semua sudah jatuh dalam dosa. Dia mencari orang berdosa, ya. Lalu dikatakan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Jadi ayat tadi firman Tuhan katakan di dalam Lukas 5:32, aku datang bukan untuk orang benar, ya betul. Dan dia mati pun pada saat saudara dan saya masih berdosa. Dan kematiannya itu yang mengampuni dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang Tuhan sudah ampuni. Selesai, saudara. Tapi perlu ada pertobatan. Pengakuan itu ada. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Maka dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Jadi pengakuan itu bisa terjadi setiap kita jatuh dalam dosa. 1 hari berapa kali saudara dan saya jatuh dalam dosa? Kita nggak perlu itu. Tapi ada alarmnya. Roh Kudus mengingatkan tuh, Tuhan ampuni saya. Itu pasti. Nggak mungkin. Tapi kalau saudara jatuh dalam dosa, nyaman-nyaman aja, enak-enak aja, kayaknya enggak salah. Sakit hati nggak berdosa, marah nggak berdosa, kecewa nggak berdosa, tersinggung nggak berdosa. Cek diri, jangan saudara Kristen palsu. Betul, saudara. Cek diri. Orang Kristen sejati tidak simpan sampah dalam hatinya. Oke? Lalu
1 Timotius 1 ayat 15. Ini perkataan Paulus. Ya. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat kepada Timotius, anak rohaninya itu 2 surat. Pertama 1 Timotius 1, lalu ada surat 2 Timotius 2. Dan setelah Rasul Paulus menulis surat yang kedua kepada Timotius, saat itu dia langsung dihukum pancung. Seperti itu, saudara. Nah, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara, 3 kali Paulus mengatakan bahwa aku adalah paling berdosa. Aku orang paling berdosa. Aku orang yang paling celaka. Itu Paulus udah jadi rasul, saudara. Paulus sudah jadi rasul selalu menyadari bahwa dia orang berdosa, orang berdosa, orang berdosa. Dan dia katakan kepada Timotius juga, anak rohaninya, bahwa di antara semua orang berdosa, akulah paling berdosa. Artinya apa? Paulus selalu menyadari bahwa tidak layak ke hadapan Allah. Tapi karena darah Yesus, karena perkorbanan Yesus, dia dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Artinya ketika dia akulah yang paling berdosa, di sini bukan berarti dia tidak menunjukkan saya paling suci, paling hebat, tidak, ya. Orang Kristen sejati ketika kerohaniannya terus naik dan naik atau punya talenta-talenta yang bagus, dia tidak menjadi sombong rohani. Tapi dia selalu menyadari bahwa aku ini sampah yang diangkat menjadi emas oleh Kristus. Ini orang berdosa. Paulus selalu mengingat dia, aku orang berdosa. Kenapa Paulus mengingat? Apakah Paulus tidak percaya bahwa dosa sudah diampuni? 100% Paulus percaya. Tapi dalam hal ini Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingat, kita orang berdosa yang menerima kasih karunia Allah. Jadi oleh karena kasih karunia, kita dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus. Ini semua karena anugerah, semua kasih karunia. Sudah pahami itu. Jadi kita enggak merasa ada yang benar satu pun, tidak. Artinya kita selalu diingatkan bahwa kita orang berdosa yang selalu perlu pengampunan setiap hari. Oke, lanjut. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ya. Yang ketiga, memulihkan. Jadi Yesus datang yang ketiga tujuannya adalah memulihkan. Yohanes 16 ayat 6 dikatakan demikian Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sudah perhatikan Yohanes 17 ayat 6 ini. Firman Tuhan katakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Tadi saya katakan di dalam Wahyu 13 ayat 8 bahwa nama saudara dan saya sudah tertulis sebelum dunia ada. Nah ini bicara ini. Bicara orang pilihan. Orang pilihan itu ada, saudara. Jadi lalu kalau gitu ada orang yang nggak dipilih Tuhan, konteksnya bukan ke situ, saudara. Konteksnya bukan ke situ. Ini bicara orang pilihan. Orang yang percaya kepada Yesus, itu yang disebut orang pilihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya, ada kalimat barang siapa percaya. Kalimat barang siapa percaya dalam bahasa asli itu bicara jumlah orang tertentu. Itu dalam bahasa aslinya, saudara. Jadi kalau dalam konteks bahasa Indonesia kadang-kadang kabur bahasanya artinya. Tapi dalam bahasa aslinya itu bicara mengenai orang-orang yang sudah ditetapkan. Nah, saya di sini tidak bisa bicara predestinasi, tidak, saudara. Tapi mengacu kepada sini Yohanes 17 ayat 6 ini, doa Tuhan Yesus setelah dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya yang terakhir di loteng atas di Yerusalem, ya, di mana dikatakan aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Jadi kepada orang yang sudah engkau pilih untuk aku selamatkan. Kalau kita baca lagi di dalam Yohanes pasal 6, kalau saudara baca terus tentang pengakuan Yesus, aku roti hidup, di situ akan lebih jelas lagi bahwa aku datang untuk orang-orang yang kau berikan kepadaku. Dan di dalam Yohanes pasal 6 juga dikatakan ayat 60, ayat 61, 62, 63 sampai ayat 60, 66. Itu juga bicara apa? Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak memberikan iman kepadanya. Jadi sudah dan saya bisa beriman. Itu karena anugerah. Kita diberikan hati yang percaya karena anugerah. Saya pernah tanya, sharing sama Pak Yono. Pak Yono latar belakang bukan Kristen, betul Pak?
Bahkan beliau dulu seperti apa Pak? Bisa punya 8 dewa lah gitu ya, kalau nggak salah 8 dewa gimana ya? Nggak punya cita-cita jadi orang Kristen. Tapi saya tanya, kenapa Bapak bisa jadi orang Kristen? Nggak ada cita-cita. Tapi itu cara Allah. Berarti nama Pak Yono sudah tertulis dalam buku Taubat sebelum dunia ada. Demikian juga saudara dan saya. Kita semua. Tuhan katakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang diberikan kepadaku. Berarti Yesus bertanggung jawab terhadap kita. Dia nggak cuma mati di kayu salib, bangkit hari yang ketiga, naik ke surga hari yang ke-40, tidak. Tapi dia juga bertanggung jawab terus berdoa dan bersyafaat bagi kita di surga. Pengertian ketika dikatakan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani katakan begitu, kitab Ibrani. Kalimat pengertian Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu bicara apa? Itu bicara mengenai Yesus bersyafaat. Yesus berdoa terus bagi orang-orang yang sudah ditebusnya. Jadi setiap hari, 1 hari 24 jam Yesus selalu berdoa buat saudara dan saya di dalam kerajaan surga. Dia berdoa terus untuk kita. Setiap hari, setiap menit dia berdoa terus. Dia berdoa terus. Dia bertanggung jawab. Jadi dia nggak tinggalin udah gitu. Yang penting kamu udah selamat, udah percaya, udah check out ke surga, enggak. Dia tetap terus berdoa buat saudara dan saya. Setiap saat, setiap detik dia berdoa terus. Jadi saudara dan saya ini gak usah khawatir, dia selalu berdoa buat kita. Tapi masalahnya sekarang, ada nggak juga di dalam diri saudara dan saya kasih yang betul-betul mendisiplinkan diri kita untuk selalu setia kepada Tuhan, berdoa, membaca firman, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, kita nggak bisa ngerti tentang firman Tuhan ini. Kita nggak bisa mengerti kehendak Allah kalau kita nggak baca firman Tuhan, kalau kita nggak belajar firman Tuhan. Kita bisa tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan, semuanya itu ada di Alkitab ini. Tanpa ini saudara dan saya nggak bisa. Kita perlu ini setiap hari. Jadi dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Sudah dimeteraikan. Jadi saudara dan saya ini sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu memeteraikan keselamatan saudara saya. Dan nama kita sudah tertulis dalam buku Taubat. Dan itu dimeteraikan oleh darah Yesus. Selesai. Jadi begitu kuatnya. Jadi saudara, di dalam Roma pasal 8 dikatakan apa? Tidak ada satu kuasa apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena sudah dimeteraikan. Berarti saudara dan saya percaya kita sudah aman bersama Kristus. Jadi kedatangannya dunia 2000 tahun tidak menjadi sia-sia buat saudara dan saya. Ya, jadi berarti mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Nah ini saudara, nggak enak belakangannya. Betul nggak? Dan mereka telah menuruti firman-Ku. Firman-Mu, ya firman-Ku ya, oke. Jadi saudara, kalau kita betul sudah ditebus dan sudah dimeteraikan nama kita di dalam buku Taubat oleh darah Yesus, pertanyaannya, sudahkah kita jadi pelaku firman? Pelaku firman bukan di gereja, saudara. Di gereja mah kita seperti malaikat semua. Betul nggak? Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kan begitu, saudara. Tapi bagaimana dengan keseharian kita? Halo? Bagaimana dengan kesendirian kita? Saudara, orang yang sudah dilahir barukan otomatis dia menjadi pelaku firman. Itu udah naturnya, saudara. Nggak bisa enggak. Sebab dikatakan kamu akan terima soi, kehidupan kekal yang berbuah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dikatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar. Kalau engkau nempel kepadaku, engkau akan terus berbuah dan berbuah, dan itu nggak pernah berhenti. Apa sih itu berbuah? Dia menjadi pelaku firman dalam hidup kita. Menjadi pelaku firman bisa karena ada Roh Allah di dalam diri kita. Dia yang menggerakkan, memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Bukan kedagingan kita. Kedagingan kita nggak akan pernah mau jadi pelaku firman.
Bahkan kedagingan kita ini selalu bermusuhan dengan menjadi pelaku firman. Tapi roh kita yang digerakkan oleh Roh Kudus yang mendorong kita untuk terus bertanggung jawab menjadi pelaku firman, menjadi pelaku firman itu setiap hari. Jadi sering kasih dalam Tuhan, kita menjadi pelaku firman karena ada Roh Allah di dalam diri kita yang mendisiplinkan rohani kita sehingga kita menjadi pelaku firman setiap hari, bukan setiap jam, bukan setiap minggu, tapi setiap hari kita jadi pelaku firman terus dan terus. Saudara, menjadi pelaku firman itu gampang, susah. Betul nggak? Keinginan daging kita nggak suka. Contoh apa? Mengampuni. Ada orang menyakiti kita, membuat kita luka, bisa kita mengampuni? Jujur, berjuang, betul, bergumul. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ampuni. Nah, salah satunya adalah kita berdoa, Tuhan berikan kemampuan. Seperti itu. Masih banyak yang lain. Selain kasih dalam Tuhan, firman tidak saya panjangkan. Saya minta musik naga. Dan saya minta saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan nyanyikan satu lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Bait selanjutnya berbicara, kulakukan firman-Mu siang dan malam. Saudara, kita bisa mengasihi Yesus karena ada Roh Allah di dalam diri kita yang memampukan kita untuk mengasihi Dia. Kita bisa menjadi pelaku firman walaupun mungkin tertatih-tatih, walaupun mungkin menjadi pelaku firman jatuh dan bangun, bangkit dari, bangun lagi, bangkit lagi. Tapi saya percaya Roh Kudus akan terus memampukan saudara dan saya untuk menjadi pelaku firman. Saudara, biarlah lagu ini sebagai komitmen kita, bahwa kita betul mau menjadi pelaku firman. Dan percayalah, ada Roh Allah yang ada di dalam diri saudara dan saya. Dia yang memampukan saudara dan saya untuk menjadi pelaku firman. Sebab tanpa Dia kita nggak bisa. Mari sudah kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
sahabat saya yaitu Evangelis Darius Sutopo untuk doa firman. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar kepada kami Tuhan, sehingga kami yang seharusnya terhilang, Engkau telah secara pribadi memanggil nama kami masing-masing. Bapa dalam surga, kami percaya ketika Engkau sendiri menjadikan kami lahir baru, kami sadari Tuhan ketika kami dilahirkan baru, kami belum berbuat apa-apa, kami masih di titik nol, dan kami harus terus bergerak, berjalan, bahkan berlari. Bapak, firman-Mu berkata, supaya kami serupa dengan Engkau Yesus, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Bapa, biarlah setiap kami malam hari ini diperbarui lagi dan diperbarui lagi, diberikan pengertian-pengertian, nilai-nilai yang baru lagi, sehingga kami boleh serius dalam menanggapi firman-Mu Tuhan. Kami boleh serius melakukan firman-Mu Tuhan, supaya umat-Mu di tempat ini benar-benar menjadi umat yang mencerminkan milik-Mu sendiri, sifat karakter-Mu sendiri di dalam gereja ini Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni setiap kami kalau selama ini kami terlalu lalai, terlalu berleha-leha, kami tidak begitu seriusnya untuk menjadi pelaku firman. Tetapi malam ini Tuhan, biarlah Engkau teguhkan janji kami untuk kami boleh benar-benar melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami hari ini Tuhan, sejak hari ini sampai Engkau menjemput kami, atau sampai Engkau datang kedua kali, atau kapan saja hidup kami di bumi ini, kami boleh terus melangkah dan melangkah, memperbarui terus, dan seturut sesuai dengan kehendak-Mu, firman-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, biarlah malam ini kami berbeda dari hari yang kemarin. Kedepannya boleh terlihat, boleh nyata peran kami di dalam dunia yang gelap ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, beri pengurapan setiap kami masing-masing, agar kami boleh sanggup melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.